Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara input atau perekaman penghapusan barang milik negara atau BMN di aplikasi Sakti, mulai dari user operator, kemudian persetujuan di validator dan approval, sampai dengan nanti untuk cara pengecekannya di laporan BMN. Nah, sebelum kita lanjut nih teman-teman, buat kalian yang belum tahu apa sih itu aplikasi Sakti, saya jelaskan dulu ya sedikit. Jadi aplikasi Sakti ini adalah singkatan dari sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Nah, sistem aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis web dan telah menggunakan single database, dan aplikasi ini menggantikan aplikasi-aplikasi existing yang saat ini digunakan oleh satuan kerja kementerian lembaga dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, teman-teman semua, aplikasi Sakti ini terdiri dari beberapa modul. Salah satunya yaitu modul aset tetap, atau dulu namanya aplikasi BMN, Simak BMN ya. Nah, modul aset tetap ini mempunyai fungsi untuk melakukan pencatatan atau perekaman terhadap penatausahaan barang milik negara atau yang biasa kita kenal dengan BMN. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggambarkan simulasi bagaimana ketika ada penghapusan BMN dan pencatatannya di aplikasi Sakti ini. Jadi mudah-mudahan video ini berguna atau bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini ngurusin BMN di kantornya masing-masing ya, atau teman-teman yang saat ini sudah memiliki user modul aset tetap Sakti ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman, langsung ke simulasinya. Jadi kemarin kebetulan di kantor saya juga selaku operator aset tetap, ada penghapusan terhadap 468 barang milik negara yang sudah disetujui oleh kantor pusat eselon 1 kami. Dan pada kesempatan itu saya telah merekam ya, screen recording terhadap proses penginputannya di aplikasi Sakti. Nah, jadi pada kali ini saya akan coba putar videonya sambil menjelaskan proses tersebut kepada teman-teman semua. Nah, yang pertama untuk di proses di operatornya, kita buka dulu nih aplikasinya. Aplikasi Sakti ini berbasis web ya teman-teman, jadi bisa dibuka di browser manapun. Nah, ini sebagai contoh saya buka di Google Chrome ya. Tinggal teman-teman ketik sakti.kemenkeu.go.id. Nah, nanti akan muncul tampilan awal seperti ini teman-teman. Nah, pada tampilan ini teman-teman nantinya akan diminta untuk memasukkan atau mengetik ya nama user dan passwordnya sesuai dengan yang telah didaftarkan dan diterima dari KPPN setempat. Nah, ini teman-teman pastikan lagi jangan sampai salah untuk memasukkan user dan passwordnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah memilih tahun pembukuannya atau tahun perekamannya. Nah, di sini simulasinya tahun 2021 karena perekamannya dilakukan pas di periode Desember 2021. Nah, kemudian inilah tampilan ketika kita sudah masuk aplikasi Sakti teman-teman. Nah, di sini ada modul aset tetap. Untuk perekaman penghapusan BMN, kita akan masuk di modul aset tetap, kemudian pilih RUH atau rekam ubah hapus.
Di situ ada transaksi BMN, kemudian kita pilih penghapusan. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini teman-teman. Untuk merekam semua barang-barang yang akan dihapus, menunya di sini. Kemudian langkah awalnya kita klik dulu menu rekamnya ya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kemudian kita nanti akan memilih tombol 3 titik ini ya, untuk memilih barang-barang atau BMN yang mau kita catat penghapusannya. Nah, di sini akan muncul teman-teman ya. Di sini akan muncul barang-barang yang bisa dipilih untuk dilakukan proses penghapusan BMN. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, barang-barang yang ada muncul di menu ini itu berasal dari transaksi atau proses tahapan sebelumnya. Jadi tidak serta-merta ya teman-teman, barang-barang ini atau list barang ini muncul di menu penghapusan BMN. Ada proses-proses sebelumnya yang harus dilewati. Nah, apa saja proses atau tahapan-tahapan tersebut akan saya jelaskan ya teman-teman. Jadi sebelum barang tersebut dilakukan penghapusan pada menu penghapusan BMN Sakti, ada beberapa proses atau tahapan yang harus dilalui atau dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu perubahan kondisi barang ya. Jadi kebetulan untuk simulasi kali ini yang barang atau BMN yang dihapuskan itu BMN dalam kondisi rusak berat. Nah, untuk barang yang rusak berat tersebut, pertama-tama kondisinya harus diubah dulu teman-teman. Jadi kondisi awalnya kan baik ya, kemudian dari baik itu kita ubah dulu jadi rusak berat. Nah, itu ada menu tersendiri di Sakti yang harus teman-teman input atau rekam. Nah, perubahan kondisi barang ini bisa berdasarkan dari sensus BMN ya, yang dilakukan atau dilaksanakan tiap 5 tahun sekali. Bisa juga berdasarkan surat keterangan perubahan kondisi barang yang ditandatangani oleh kuasa pengguna barang atau kepala kantor ya. Nah, setelah barang-barang tersebut diinput di menu perubahan kondisi barang, itu akan otomatis muncul di menu penghentian penggunaan yang harus teman-teman rekam atau input juga. Jadi barang-barang yang sudah rusak berat, dalam hal ini kan kalau sudah rusak berat itu tidak bisa digunakan lagi ya teman-teman. Nah, artinya itu harus dihentikan dari operasional sehari-hari perkantorannya. Makanya itu diinput di menu tersendiri, namanya menu penghentian dari penggunaan. Nah, nanti dasarnya yaitu surat keterangan dari kuasa pengguna barang atau kepala kantor yang menerangkan bahwa barang-barang rusak berat tersebut telah dihentikan dari penggunaannya. Kemudian setelah diubah kondisinya, kemudian dihentikan dari penggunaannya, barang tersebut diusulkan untuk penghapusan ke eselon 1, unit eselon 1 masing-masing ya. Nah, ini ada menunya tersendiri juga teman-teman. Jadi ini otomatis muncul list barangnya ketika sudah diinput di menu penghentian penggunaan. Nah, kemudian baru yang terakhir yaitu menu penghapusan BMN. Nah, penghapusan BMN ini sama juga, ketika sudah diinput di menu usulan penghapusan, list barangnya akan muncul seperti tadi ya. List barangnya akan muncul di menu penghapusan BMN. Adapun dasar untuk penghapusan BMN ini yaitu SK atau keputusan dari Menteri selaku pengguna barang. Jadi dari menteri masing-masing kementerian ya. Itu adalah dasar kita melakukan penghapusan terhadap BMN. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya di menu proses perekaman transaksi barangnya. Nah,
tadi kita sudah pilih salah satu barang. Kemudian untuk melakukan cross check, kita buka dulu SK atau keputusan dasar penghapusan dari menterinya. Nah, dalam hal ini karena satker kami itu di bawah Kementerian Keuangan, ini SK-nya langsung dari Menteri Keuangan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat lampiran SK penghapusannya. Nah, di situ ada daftar nama-nama barang yang sudah disetujui untuk dihapuskan. Nah, tadi kita kan pilih ini ya teman-teman, transportable water pump dengan NUP 1. Nah, kita isi NUP-nya atau nomor urut pendaftaran 1, kemudian kita pilih tanggal pembukuannya karena ini di bulan Desember ya, pas di tanggal 31. Kemudian nomor SK-nya yang tadi ini teman-teman. Nah, caranya, untuk cara mudahnya kita buka dulu notepad ya teman-teman. Buka sementara notepad, kita ketik nomor SK-nya di sini karena ini kan ada lebih dari satu barang ya, nanti akan berulang-ulang kita rekam satu-satu dengan nomor SK yang sama. Nah, jadi nanti untuk lebih mudahnya di notepad kita tinggal copy paste seperti ini teman-teman. Kita copy dari notepad kemudian paste di menu saktinya. Kemudian untuk tanggal SK-nya juga kita lihat ya, ini contohnya tanggal 17 November 2021. Kita ketik juga di sini biar teman-teman nggak lupa ya, 17 November 2021. Nah, nanti untuk kalau tanggal itu di menu sakti kita tinggal pilih aja, tidak perlu diketik. Nah, cari tanggal 17 November. Nah, untuk keterangan kita isi dengan suatu penjelasan yang menerangkan kegiatan penghapusan tersebut. Nah, di sini yang saya isi yaitu keterangannya penghapusan BMN rusak berat tahun 2021. Nah, template ini akan sama ya dan digunakan untuk barang-barang yang lain. Makanya tadi direkam sementara di notepad ya teman-teman. Nah, ketika isiannya sudah diisi semua, nanti silahkan klik pilihan simpan. Nah, nanti akan muncul konfirmasi, kita pilih ya. Nah, di sini akan muncul barang yang sudah direkam dan disimpan. Kemudian kita lanjut lagi rekam untuk barang lainnya nih teman-teman. Ini ada banyak ya. Nah, ini muncul lagi yang tadi sudah kita input dan kita simpan itu tidak muncul lagi di sini teman-teman karena sudah tersimpan dan siap untuk disetujui atau divalidasi. Nah, sekarang untuk barang-barang dengan jenis yang sama dan ada lebih dari satu, nah ini bisa teman-teman bisa rekam sekaligus dengan syarat NUP atau nomor urut pendaftarannya itu berurutan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada barang dengan jenis lemari besi metal ya, dengan NUP mulai dari 28 sampai ke 35. Nah, ini kita pilih, kemudian kita cocokkan ya teman-teman dengan lampiran di SK-nya. Jangan sampai barang tersebut tidak ada di lampiran, artinya tidak sah atau belum disetujui untuk penghapusannya. Nah, di sini ada ya, kebetulan ada ya teman-teman, lemari besi dengan NUP 28. Nah, kebetulan ini berurut ya, 28, 29 dan 30. Jadi teman-teman bisa memilih nomor terkecilnya yaitu 28, nanti untuk isiannya nomor akhirnya bisa nomor terakhir yang berurut. Nah, kebetulan ini nomor 31-nya nggak ada teman-teman. Di sini 28, 29 langsung 32. Jadi kita nggak boleh nanti pilih nomor 28 sampai dengan 32 karena 31-nya nggak ada. Jadi yang diisi
nomor awalnya 28 sampai 30. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk tanggal pembukuan sama dengan yang tadi, 31 Desember. Untuk pengisian nomor SK tinggal teman-teman copy paste dari notepad sementara yang dibuka tadi. Ya, ini tanggalnya juga sudah masih sama ya, 17 November. Tinggal pilih, kemudian keterangannya kita blok, kita copy paste lagi di menu saktinya, kemudian kita simpan. Oke, ini masih loading ya. Nah, ini sudah muncul barang yang kita rekam dan kita simpan tadi. Nah, itu ada lemari besi, artinya ini ada 3 barang dalam hal ini lemari besi, mulai dari note 28, 29, 30 yang sudah direkam sekaligus. Jadi nggak perlu rekam satu-satu ya teman-teman. Kalau dia berurut, nggak perlu lemari besi 28 kita rekam terus simpan, terus 29 kita rekam simpan, nggak perlu seperti itu. Yang penting dia berurut nomornya, ambil nomor terkecil kemudian nomor akhirnya berapa, seperti itu teman-teman. Nah, sampai di sini sudah selesai proses di user operator untuk perekaman barangnya. Nah, ini nanti tinggal dilanjut sampai habis ya, untuk semua barang yang direkam sesuai dengan lampiran SK penghapusannya. Nah, selanjutnya jika semua barang atau BMN telah direkam oleh operator pada menu penghapusan BMN tadi, kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu tahap persetujuan menggunakan user validator. Nah, untuk user validator ini masih sama ya teman-teman. Jadi tahap awalnya kita buka dulu aplikasi Sakti melalui browser. Jadi untuk user validator ini itu adalah orang atau pejabat yang berbeda ya, berbeda dengan operator tadi. Jadi untuk operator dan validator ini tidak boleh dirangkap oleh satu orang yang sama. Jadi sama seperti tadi, kita masuk ke Sakti. Nah, user yang digunakan adalah user validator. Biasanya di depannya ini namanya file gitu, file, nah kode satker dan NIP selanjutnya. Kemudian diisi password dan tahun sesuai dengan tahun pembukuan, harus sama ya teman-teman. Nah, ini tampilan user validator. Kemudian kita pilih aset tetap, persetujuan, kemudian validasi. Nah, nanti akan muncul barang-barang yang telah direkam oleh operator tadi di menu penghapusan BMN. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini defaultnya dia akan menampilkan 10 barang dalam satu halaman. Nah, ini karena ada banyak ya teman-teman. Di sini kebetulan ada 468 barang yang direkam. Jadi sebaiknya untuk di validator ini tampilan menu per halamannya diganti ke tampilan maksimal, yaitu 30 barang per halaman, supaya nanti lebih memudahkan dan lebih cepat untuk memvalidasi atau melakukan persetujuan di user validator ini ya. Nah, ini bisa dilihat per halamannya sudah kita ganti jadi 30 barang per halaman. Nah, untuk menyetujuinya teman-teman tinggal atau si validator ini klik yang paling atas ya, tidak usah dicentang satu-satu dari barang pertama sampai barang 30. Jadi cukup centang yang paling atas, ini akan otomatis mencentang atau mencontreng barang 30 barang di bawahnya. Nah, kemudian klik menu validasi. Nah, di sini akan ada jeda waktu sedikit karena loading ya teman-teman. Nah, kemudian prosesnya sama. Setelah barang 30 barang awal tadi divalidasi, itu akan otomatis hilang teman-teman.
otomatis hilang dan berganti dengan halaman selanjutnya. Kemudian kita atau si validator ini melakukan hal yang sama, dicentang lagi kemudian validasi. Demikian seterusnya sampai semua barang tercentang atau tervalidasi. Nah, ini kebetulan ada banyak ya teman-teman. Jadi dari 400 itu per halaman ada 30 dan satu kali validasi itu bisa maksimal memvalidasi 30 barang. Nah, ini kita setujui semua ya. Nanti bisa di cross check juga, si validator ini bisa melakukan cross check juga sebelum memvalidasi, melakukan cross check dengan cetakan atau file SK penghapusannya tadi ya. Nah, ini teman-teman kita lihat sudah habis ya, artinya sudah dilakukan validasi terhadap semua barang yang telah direkam oleh operator. Nah, simple kan teman-teman. Untuk user validator ini, si validator ini hanya mencentang dan menyetujui atau memvalidasi barang-barang yang telah direkam oleh operator. Selanjutnya, jika barang-barang tersebut sudah disetujui atau divalidasi menggunakan user validator, persetujuan berikutnya yaitu oleh user approval. Nah, untuk user approval ini sama juga ya teman-teman. Jadi si approvalnya ini adalah orang atau pejabat yang berbeda dengan validator dan operator. Jadi 3 user tersebut tidak boleh dirangkap oleh satu orang atau satu pejabat. Nah, sama juga ya teman-teman seperti yang tadi. Jadi untuk di Sakti approval itu biasanya usernya nama depannya itu APR. Nah, ini biasanya oleh atasan langsung operatornya atau bahkan kepala kantornya ya, untuk memegang user ini. Nah, ini tampilan dari user approval atau pejabat yang akan mengapprove hasil dari persetujuan validator. Nah, di sini akan ada menu aset tetap, kemudian pilih persetujuan dan persetujuan transaksi. Nah, nanti akan muncul, ini kebetulan kemarin tidak sempat rekam ketika setelah dilakukan validasi ya teman-teman. Jadi di sini masih kosong. Jadi untuk normalnya nanti setelah validator melakukan validasi terhadap semua barang-barang yang telah direkam oleh operator, itu otomatis juga akan muncul seperti di menu validator tadi. Nah, proses dan tahapannya sama teman-teman seperti yang tadi. Jadi untuk barang-barang tersebut yang ada di sini nanti muncul, itu kita centang dulu, bisa sama seperti tadi, tampilannya diubah maksimal ya. Untuk satu halaman itu bisa 30 barang, kemudian dicentang dan klik setuju. Nah, seperti itu teman-teman untuk proses di approvalnya, simple ya. Nah, ketika sudah dilakukan persetujuan secara bertingkat atau sudah 2 lapis ya teman-teman ya, dari validator ke approval, artinya barang-barang tersebut sudah tercatat di laporan BMN. Nah, bagaimana kita ngecek barang-barang tersebut setelah dilakukan penghapusan di aset tetap, modul aset tetap? Kita bisa ngecek melalui user operator ya. Jadi kita buka dulu user operatornya di Sakti ya, sama seperti tadi ya, masukkan user dan passwordnya, kemudian pilih tahun pembukuannya atau tahun anggarannya, kemudian masuk.
Nah ini loading ya agak lama, jadi loading masuknya ini tergantung dengan kecepatan internet teman-teman semua. Nah untuk ngecek bahwa barang itu sudah masuk laporan dan sudah disetujui dari validator sampai approval, teman-teman bisa buka lagi nih menu yang pertama tadi, menu penghapusan BMN. Nah di sini kita lihat sudah kosong ya, artinya barang-barang yang kita rekam tadi sudah disetujui oleh validator dan approval. Nah sekarang kita mau ngecek di laporannya apakah dia sudah masuk di sebagai barang yang sudah dihapuskan atau saldonya sudah nol belum ya. Nah kalau mau ngecek silakan teman-teman buka di menu aset, di modul aset tetap itu ada menu cetak, kemudian ada laporan dan kita pilih laporan barang. Nah karena ini adalah barang intracomptable, jadi teman-teman pilih yang jenis laporannya intracomptable. Kemudian untuk rinciannya supaya teman-teman bisa lihat sampai detail-detail barang apa itu. Nah untuk rinciannya pilih yang paling rinci ya, atau itu yang paling bawah itu sub-sub kelompok. Nah untuk periodenya karena dia di Desember, teman-teman pilih periode tahunan aja. Nah kemudian untuk laporannya karena ini bukan satker pembantu, kita pilih laporan tingkat satker. Nah untuk format laporannya di sini disediakan dua jenis file yang bisa diunduh atau di-download, yaitu bisa dalam bentuk PDF atau bentuk Excel. Nah karena kita mau langsung tayangin ya, kita pilih yang bentuk PDF-nya aja, kemudian kita klik unduh ya. Nanti diminta mau disimpan di mana filenya. Nah ini sudah selesai di download, kita coba buka ya. Nah ini adalah tampilan dari laporan barang intracomptable. Kita mau cari nih mana barang-barang yang sudah kita rekam penghapusannya tadi. Nah di sini kelihatan ya teman-teman, ada satu laporan tentang aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. Artinya itulah barang-barang yang sudah tidak digunakan atau sudah dihapus. Nah kalau kita lihat ini dia transaksinya keluar dan masuk sama, dan mengakibatkan saldonya dia sudah nol. Artinya barang ini sudah dihapus dan tidak digunakan atau tidak masuk lagi dalam pencatatan laporan barang milik negara. Nah seperti itu teman-teman, artinya kalau kita lihat laporannya seperti ini, kita sudah yakin bahwa barang tersebut sudah kita hapuskan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah sampai sini selesai ya teman-teman untuk proses penghapusan di aplikasi Sakti, mulai dari user operator hingga user validator dan approval. Oke, demikian teman-teman video tutorial tentang penginputan BMN atau penghapusan BMN pada aplikasi Sakti ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan proses penghapusan di kantor masing-masing. Sebelum saya tutup, untuk berkembangnya channel ini saya mohon dukungan teman-teman semua dengan subscribe dan share video-video ini, dan saya berharap ada kedepannya akan ada lagi video-video tutorial yang dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, sekian video kali ini, kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.